Maria sendiri mengatakan bahwa ia butuh penyelamat. Betul. Tetapi bagaimana Allah menyelamatkan dia dan kapan? Coba kita bahas hari ini. Kita akan lihat bagaimana gereja sebenarnya memandang pertanyaan ini dan menjawabnya. Jadi biasanya diajukan satu ayat dalam Lukas 1:47 yang menuliskan demikian. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, gereja Katolik itu tidak melupakan bahwa Maria adalah seorang manusia sama seperti Anda dan saya. Tentu saja perlu dengan apa yang namanya penebusan. Karena itu perlu bagi kita semua untuk mengerti bagaimana gereja Katolik melihat Maria ditebus atau bagaimana Maria itu ditebus, kapan, dan dengan cara seperti apa. Dan kita umat Katolik biasanya memahami begini. Sebagaimana Allah mempersiapkan tabut perjanjian dengan sangat hati-hati, bahkan memberikan contoh dengan memperlihatkannya pada Musa, sebuah penglihatan kepada keberadaan kemah suci dan tabut perjanjian yang di surga untuk dia membuat dan membangun kemah suci dengan segala perabotan. Tentu saja Allah akan menyiapkan Maria sebagai kemah sucinya, sebagai bait sucinya, sebagai tempat tinggalnya juga di bumi supaya berdiam di antara kita atau Immanuel, pastilah tentu secara khusus. Bagaimana secara khusus? Tentu untuk rencana penyelamatan. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dalam penebusan Maria? Allah telah memilih Maria sebagai bunda dari putra. Karena sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak bersih, sesuatu yang kotor, itu tidak dapat bersatu dengan Allah. Apabila Maria memiliki kekotoran dalam dirinya, tentu tidak layak untuk menjadi tempat tinggal sang putra. Karena itu, Allah melindungi Maria dari dosa asal. Bagaimana melindunginya? Yaitu dengan rahmat penebusan yang akan diperoleh Kristus. Maka Tuhan menggunakan rahmat itu dengan melindungi Maria dari dosa asal. Nah, penebusan seperti ini di dalam gereja Katolik itu disebut sebagai penebusan pencegahan atau preservative redemption. Sedangkan bagi manusia secara umum termasuk kita, penebusan kita adalah penebusan pemugaran atau disebut sebagai restorative redemption. Bagaimana kita memahami preservatif
redemption itu. Jadi penyelamatan ini yang dialami oleh Maria adalah penyucian secara objektif yang dilakukan oleh Allah dan Maria sendiri memberikan jawaban subjektif saat diberi kabar gembira. Jawaban ini selalu terulang dan diperbaharui saat menghadapi tantangan iman dalam hidup. Hal itu diungkapkan dalam tindakan lahirnya maupun batinnya yang asalnya dari anugerah Allah, yang kemudian menjadi kesucian manusia itu sendiri dan membentuk pribadi. Kesucian Maria berarti sikap dasar yang terbuka akan cinta kasih Allah. Menjadikan dirinya hambanya, mengarahkan diri kepadanya, menyesuaikan diri dengan perkataan dan kehendak Allah. Terlihat dengan jelas hubungan antara iman Maria dan kesucian. Kesatuan batinnya antara Maria dan Yesus merupakan tantangan dan pencobaan yang sangat berat bagi Maria. Dan mencapai puncak saat melihat Yesus tergantung dan wafat di kayu salib. Walaupun demikian, iman dan cinta Maria tidak pernah tergoyahkan. Maria tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Maria berjuang untuk tetap setia pada Tuhan dan janjinya. Maria terbukti setia kepada Allah dengan perjuangan berat mempertahankan kesucian. Itu sebabnya bagi kita, Maria merupakan teladan iman. Ia yang terikat dan terfokus hidupnya bagi Yesus. Dengan segala kesusahan yang dialaminya. Ia tetap setia dan taat. Pengertian manusiawinya terkadang tidak mengerti, kurang terpahami, dan menduga-duga rencana Allah. Tergambar dari beberapa ayat yang mengatakannya, ia menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Jadi Maria pun untuk bisa memahami kehendak Allah, dia butuh waktu dengan cara menyimpan dalam hati dan merenungkan. Bagaimana hubungan Maria dengan Allah Tritunggal? Perlu dicatat bahwa Maria keturunan Adam sama seperti kita. Juga Maria menjadi putri Allah Bapa, bunda bagi Allah Putra, dan mempelai terkasih bagi Roh Kudus. Maria berada dalam posisi khusus dalam hubungannya dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Ia dipersatukan dengan semua orang yang harus diselamatkan dari keturunan Adam. Karenanya Maria berada dalam keadaan debitum peccati, di mana hutang dosa dirinya itu membutuhkan penebusan. Apa itu debitum peccati? Setelah Adam dan Hawa kehilangan rahmat penebusan, maka keturunannya memiliki kecenderungan berbuat dosa, yang disebut konkupiscensia, yaitu kehilangan kekebalan terhadap dosa, mengalami kematian,
kehendak menjadi buruk, masuk ke dalam kegelapan akal budi dan ketidaktahuan. Sekali lagi, manusia ketika jatuh dalam dosa, kehilangan kekebalan terhadap kecenderungan berbuat dosa atau konkupisensnya. Maria perlu ditebus. Ingat, Maria bergembira karena Allah penyelamatnya. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Dalam ayat Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 1